Ya, lantas bagaimana merealisasikan target investasi 900 triliun tahun ini? Kita berdialog malam ini dengan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selamat malam, Pak Suharso. Selamat malam. Sehat selalu ya, semangat. Sehat. Ini yang nanya semangat sekali, jadi kita juga semangat banget. Oh, tentu saja, karena target pertumbuhan ekonomi sangat tinggi gitu. Pak, saya mau menanya ini kan Presiden punya target bahwa realisasi investasi 900 triliun tercapai tahun ini. Dan mengingat target pembangunan kita di tahun ini adalah pemulihan ekonomi. Bagaimana kita merealisasikan itu? Itu pertanyaan yang pertama begini, kalau kita bicara soal sasaran pembangunan ya, ini kita bicara sasaran pembangunan dan juga bicara sasaran pertumbuhan ekonomi. Ya. Dan kalau kami di Bappenas, karena namanya sasaran, maka proses teknokratiknya kita ikuti gitu. Nah, proses teknokratiknya itu adalah dengan melibatkan semua pihak, sehingga angka-angka yang muncul itu merupakan hasil agregasi dari pelaksanaan program-program para pihak yang kita tanyain di semua kementerian dan lembaga, bahkan sampai di daerah. Nah itu kenapa ya? Karena kan mulai dari bawah kan ada musrenbang, tingkat kabupaten kota sampai di musrenbang nasional. Jadi itu alurnya seperti itu sampai kemudian di dalam perhitungan kita di growth diagnostik kita, maka muncullah angka-angka misalnya, oh berarti pertumbuhan ekonomi kita akan sekian ke sekian, maka penurunan emisi gas rumah kaca akan sekian, rasio gini akan sekian. Kemudian sasaran-sasaran di setiap pulau Sumatera kira-kira pertumbuhan ekonominya akan seperti apa, target kemiskinan berapa, tingkat pengangguran apa. Itu tiga hal yang senantiasa kita hitung. Lalu dengan demikian baru kita bicara program, baru kita bicara alokasi pembiayaannya gitu kan. Jadi misalnya di prioritas nasional mengenai daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi gitu kan, itu kan prioritas nasional yang pertama dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Itu kayak apa orkestrasinya, apa yang mesti kita targetkan di sana. Nah dari hasil pembahasan itu maka misalnya berapa kontribusi PDB dari sektor pariwisata, berapa kira-kira pertumbuhan PMTB investasi gitu, berapa pertumbuhan ekspor industri pengolahan, kemudian dan seterusnya. Jadi masing-masing bahkan di subsektornya kita kejar, lalu itu kita hitung sedemikian rupa, maka dapatlah angka itu. Jadi misalnya kemudian untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan apa saja, kira-kira bisa berapa laju pertumbuhan PDB ya kan? Baik. Untuk di kawasan timur, IPM-nya kayak gimana? Nah itu kita agregasi, kemudian dapatlah angka-angka itu. Itu saya bicara prosesnya dulu. Jadi namanya itu sasaran. Sehingga karena sasaran maka semua pihak itu ikut bertanggung jawab gitu pencapaiannya. Nah kami melakukan orkestrasi itu sampai kemudian menjadi basis dari asumsi makroekonomi untuk ditaruh di nota keuangan, lalu disampaikan ke DPR. Itu prosesnya. Oke, tapi Pak Menteri ini kan dengan target 900 triliun itu Presiden berharap bahwa akan tercipta lapangan kerja baru. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari rencana-rencana tadi bagaimana untuk mengimplementasikan angka realisasi investasi juga seimbang dengan serapan tenaga kerja di sektor-sektor yang padat karya? Ya, jadi pertama kenapa investasi sebesar itu? Karena kita berharap misalnya ada new job, ada job creation, ada pekerjaan baru yang bisa terciptakan sehingga bisa menyediakan tambahan untuk kesempatan kerja. Nah, tambahan untuk kesempatan kerja itu berapa? Dengan investasi berapa? Dan itu yang mendorong pertumbuhan. Nah, kita hitung misalnya setelah kita hitung antara 2,3 sampai 2,8 juta yang perlu dijawab pertanyaan ini. Nah setelah itu
ya kan, baru investasinya di sektor apa itu, sektor-sektor mana saja yang akan tumbuh dengan besar. Apa Maka itu, kita Pak? lihat hanya di sektor industri, industrinya industri mana? Industri manufaktur harus tumbuh berapa? Kontribusinya terhadap GDP sekarang misalnya di bawah 20%. Kita mesti dorong dia di atas 20%. Waktu di atas 20%, berapa investasinya yang diperlukan, lalu kemudian di sana lapangan kerja yang bisa diciptakan. Itu, Mbak, caranya. Berarti berarti targetnya apa nih, Pak? Kira-kira dalam waktu dekat? Realnya, apa targetnya? Sektor Ya, mana? targetnya yang pertama pasti yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, satu, ya, tingkat produktivitas yang tinggi. Kenapa? Karena kita ingin juga bersamaan mulai tahun 2022 sebagai pijakan kita untuk melakukan transformasi ekonomi. Oke. Yang transformasi ekonomi yang apa? Yang menghadapi perubahan iklim, kemudian orang sudah mulai berubah ke green economy, kemudian pasca pandemi itu seperti apa. Nah, peluang yang luas yang bisa terbuka misalnya di bidang farmasi, ya, di bidang kedokteran, medical, itu semua sepanjang itu punya manufacturing content, ya, dengan kompleksitas yang besar ke belakang, ya, memberikan peluang pekerjaan yang saya kira akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir saya singkat saja. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 5,5%. Bagaimana mencapai itu di tengah-tengah kita mungkin masih akan lebih lama tinggal bersama corona? Ya, saya kira begini. Malah sebelumnya kami menghitungnya itu antara 5,2 sampai 5,8. Wow, oke. Kenapa wow? Karena base. Optimis sekali soalnya 5,8. Karena kita kan lihat apa yang terjadi pada tahun 2021 dulu. Kita lihat outlook-nya. Outlook 2021 kira-kira berapa? Kalau dia kira-kira bisa 4%, ya kan? 4% misalnya. Kalau ini kan 7,07 pada Q2. Kita berharap Q3, Q4 bisa rata-rata 4% misalnya. Jadi kalau itu bisa, maka kita akhir tahun bisa sekitar itu. Nah, kalau itu bisa, maka tahun depan tentu kita harus lebih besar dari itu cara menghitungnya. Dan yang tadi, kita mendapatkan angka itu bukan dengan serta-merta begitu, tetapi adalah dengan hitungan yang saya bilang tadi. Jadi growth diagnostic masing-masing itu kan banyak sekali. Begitu dikumpulin, di scramble gitu, dapatlah angka itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Menteri telah bergabung di Berita Utama. Kita berharap segala angka optimis tadi dapat tercapai di tahun depan. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Sehat selalu Pak Menteri. Sehat selalu.